lampu-lampu ya. Video call ya, Bos. Assalamualaikum teman-teman. Saya ngetrip dari Jogja menuju ke arah Ciamis, tetapi ini berawalnya dari Jalan Magelang ya. Jadi singkatnya dari Jalan Magelang ini harus ikut bis Bumel atau bis ekonomi dari arah Semarang ataupun Magelang menuju ke Jogja. Bisa terminal Giwangan, bisa ke Gamping, tarifnya sama 15.000. Nah kebetulan saya dapat Maju Lancar ini. Maju Lancar ini adalah bis dari Gunung Kidul milik Haji Sutresno almarhum ya. Dan alhamdulillah ini bisnya penuh, saya berdiri, tapi banyak penumpang yang turun di area Denggung lalu Jombor, sehingga saya dapat tempat duduk. Jarak tempuh tidak jauh ya dari Jalan Magelang tempat saya menuju ke Gamping, dengan kendaraan paling 15 menit ataupun 20 menit tergantung kondisi kerapetan lalu lintas di jalan. Bis Maju Lancar ini juga melayani rute Yogyakarta, Jakarta atau Bekasi ya, dan juga Yogyakarta Bandung. Kalau yang arah barat Jakarta ada di Lebak Bulus ataupun di Tanjung Pinang, di Pondok Pinang. Saya turun di pertigaan Gamping untuk kemudian menyeberang menuju ke agen bus Budiman. Memang ada sih ya bis Sugeng Rahayu yang ke arah Bandung, tapi kita nggak tahu jamnya. Kalau yang sekitar jam setengah 6 itu ada Sugeng Rahayu yang ke arah Cilacap. Ini ada bis Tasik Ponorogo ya, agak kosong, tapi kita tidak boleh naik yang itu karena kita diarahkan yang belakang. Sembari menunggu Budiman, ini ada Rosalia Indah Double Decker, ini bis Sultan ini menuju arah Jakarta dari Giwangan. Biasanya masuk ke Jombor dulu. Dan ini adalah Tasik Solo, tidak banyak penumpangnya, tetapi dia juga tidak berhenti di agen. Tasik Solo angkatan sore ada dua, ini yang pertama. Yang kedua sepertinya berangkatnya pukul 7 itu melewati agen Gamping. Dan ini adalah Budiman yang kita tunggu, 3E271 Tasik Jogja. Ini adalah bus yang masih gres, kinyis-kinyis ya, baru 3 bulanan lebih sedikit melewati jalur ini. Ini merupakan baru diambil dari Adiputro. Ini adalah suasana kabinnya seperti ini. Kelas eksekutif, ada kamar kecil atau toilet dan ada 2 bangku Sultan di belakang. Nah seperti ini. Dan bangku ini adalah bangku bonus ya, kalau misalnya mau duduk di belakang. Ini bukan tempat merokok ya teman-teman ya. Untuk kamar kecil hanya dipegang oleh kru ya. Bukan tempat merokok. Kenapa dikasih ruangan? Itu karena untuk melokalisir bau dari toilet. Jadi jangan salah paham. Kalau orang mau duduk paling belakang yang nyaman seperti itu ya resikonya ada bau-bau toilet sedikit, walaupun mungkin baunya wangi karena selalu dibersihkan. Nah di sepanjang perjalanan karena hujan yang lebat ya, penumpang pada kedinginan karena juga AC hidup. Lalu koneknya ini jalan ke belakang dan ternyata mengambil selimut. Bagi yang masih melek dikasih selimutnya, bagi yang sudah tertidur diselimutkan. Baik hati sekali ya. Ini koneknya suka ngobrol. Lari Munir malu.
Tapi aslinya namanya Munir kan? Namanya Munir. Nah, kalimat Mas Sigit itu cuman pelentingan buat gue orang biasa. Tapi memang Mas Sigit namanya bukan masjid, itu musola itu. Ada Mas Sigit, ada Tajung. Kalau di Sunda itu ada masjid. Ya beda istilahnya. Kalau Sunda itu istilahnya ada Sunda zaman sekarang, Sunda zaman dulu. Beda Mas ngomongnya. Sudah modern ayana ya. Kalau sudah modern ibaratnya sapu tangan, ya. Kalau sudah zaman dulu bilangnya bukan sapu tangan, Kacu. carecet. Kacu jawab banyak jawab Pak. Ayana juga ayana. Nah, karena selentingan itu teh Mas. Karena kita udah mulai digesek sama jemaah, sama bahasa orang luar, bahasa Indonesia. Sapu tangan jadi Sapu tangan gitu. Zaman dulu bilangnya carecet. Terakhir tadi jam 9. Ke online aja dulu. Kalau misalkan disuruh malam bagus malam. Doanya si Budi sama ikut penuh. Nah teman-teman, sebenarnya saya pengen segera pulang dengan naik bis yang awal ya, tapi ternyata tidak boleh dan harus naik yang jurusan Tasik Jogja. Dan ternyata saya baru tahu bahwa bis ini kosong belum dari Jogja, sehingga harus diisi penumpang. Kita sampai di kontrol Purworejo, Kutoarjo ya, untuk berhenti sejenak, menyerahkan berkas dan kontrol memeriksa penumpang. Oh ya, ini tiketnya 135.000, sudah dapat eksekutif dan sekali makan. Satu buah air mineral 300 ml juga didapat ya. Nah ini 3E71, ini bodinya adalah body Jetbus 3 Plus geprek ya, atau biasanya disebut Voyager. Ini Budiman barusan menurunkan 10 Voyager ya dari Adi Putro, dan ini untuk ngelain Jogja salah satunya yang baru. Terasa nyaman walaupun masih ada kriat-kriat, tapi ya memang itu karena untuk menghilangkan kriat-kriat itu harus diganjal karet pada busing shock breakernya, juga pernya diganti yang lebih panjang. Penggantian bisa dilakukan apabila bis sudah berumur 3 bulan lebih. Kalau sebelum itu masih masa garansi, itu ibarat buka segel, maka kalau ada sesuatu kejadian atau trouble mengenai kaki-kaki itu tidak bisa diklaim lagi. Nah di depan kita ini ada Sugeng Rahayu. Katanya jalur Mandala itu dibeli sama ini ya Pak? ini mau duluan Pak. Hah? Udah duluan. Bukan, kan Mandala mati kan sekarang? Katanya mah iya, dulu pernah nawarin Bang Budiman kalau nggak salah sekitar 20 atau 40 trayek asli. Oh gitu. Gimana nggak mau? Gimana nggak mau? Buat Surabaya Bandung. Iya. Gimana udah punya? Tapi Budimannya nolak, nggak tahu kenapa. Nggak tahu soal pengurusan atau gimana. Kurang berani gitu. Oh. Kan pengurusan Surabaya berbeda ya Pak? Mungkin. Serang sana bukan pengurusnya. Iya, pengurusnya kan setempat ya Pak. Sebetulnya pun ada orang-orang wetan. Jadi banyak orang wetannya. Ngobrol-ngobrol soal trayek, ternyata trayek Budiman itu di perizinannya malah sudah sampai Surabaya, tetapi memang belum dilayani oleh armada bus Budiman dikarenakan berbagai hal. Bukan masalah teknis dan bukan masalah logistik, tetapi ini adalah sebuah ketetapan atau kesepakatan ya antar pihak. Walaupun begitu, Budiman masih terus merintis perjalanan ke timur, walaupun sekarang ini terjauh masih Ponorogo. Dan dari percakapan dengan Pak sopir katanya memang sudah ada pembicaraan dengan Bus Eka ya,
yang saat ini kalau nggak salah sudah sampai Bandung malah ya. Tapi Budiman menolak dengan alasan memang belum punya keinginan. Dan bus Eka ini diapresiasi karena ownernya Eka dan ownernya Budiman ini bersahabat, sebagaimana ownernya Evi dan ownernya Gapuraning Rahayu. Jadi mereka ini selalu membicarakan berbagai hal jika akan misalnya mengadakan proyek yang bertampalan atau crash ya dengan trayek dari PO yang lain. Sedangkan Sugeng Rahayu merambah ke barat dari arah utara. Jadi yang Surabaya Kuningan, Surabaya Indramayu itu sekarang malah lebih jauh lagi, Surabaya sampai ke Kawali tapi lewat jalur utara. Sementara Budiman jalur utara itu hanya sampai di Kawali. Jadi memang ya pasti ada semacam persaingan antar PO gitu. Sampai ditambah ini sudah mulai macet ya karena ada perbaikan jalan. Nah, kita lari lagi di belakangnya Sugeng Rahayu. Bis ini karena mungkin masih baru ya, bantingannya enak sekali. Bisa dilihat nanti ketika dia mau nyalip ataupun crash di tikungan. Nah, di saat kita lagi ngobrol-ngobrol, di saat kita lagi ngegas, tiba-tiba lampu indikator mati. Lampu-lampu aksesoris mati. Itu lampu sen di pinggir bodi dan sen ngalir ya, yang berbentuk itu garis-garis itu. Dan setelah diperiksa oleh Kenek di sirkuitnya ternyata relaynya terbakar, hangus gitu ya, yang untuk aksesoris. Namun demikian untuk kelistrikan utama, lampu-lampu utama, lampu sen masih hidup, jadi kita masih tetap jalan, termasuk juga AC. Kita berjalan dengan 8 penumpang dan kita kembali dihadapkan pada kemacetan di Kemeranjen. Oh ya, bis ini pertama masuk Sumbyo langsung lewat di tol Sumbyo, tetapi nanti akan keluar di Sampang ya, akan lurus tidak akan ke kanan karena dari Sampang harus lewat Maos untuk menghindari kemacetan. Dan memang jalannya ditutup ya teman-teman ya, jalan di jembatan Tajung. Ini adalah gambaran kita melewati ring road. Dan kembali ada penutupan jalan karena ada pengaspalan. Memang di bulan-bulan Desember ini sepertinya banyak proyek-proyek yang dadakan ya. November, Desember seperti ini ya dimaklumi saja karena memang anggaran pemerintah itu di kondisi yang tidak menentu karena adanya COVID gitu ya. Jadi banyak anggaran yang memang dicadangkan untuk COVID. Tapi bila akhir tahun tidak ada masalah ya dilaksanakan proyeknya. Ini adalah suasana kabin bis barunya Budiman, nih masih bau-bau plastik ya. Dan yang lebih heran tadi ketika mau nyalain musik dan TV, malah TV-nya nggak hidup. Mungkin kabelnya lepas, tapi musiknya masih hidup. Sampai di rest area SPBU Lumbir, kita istirahat makan. Pilihannya ada 2. Nasi sayur telur atau nasi sayur ayam dengan tambahan kerupuk dan teh tawar. Bagi teman-teman yang tidak suka makan di malam hari bisa menukarkan kupon yang menyatu dengan tiket, ditukarkan dengan 1 teh botol, 1 snack, dan 1 pop mie. Dari Lumbir kita langsung berkelak-kelok menyusuri jalanan berliku dari Lumbir hingga ke Karangpucung dan seterusnya. Coba teman-teman lihat bagaimana bapak ini menyalip ya, terlihat tenang gitu, langsung lurus. Kadang disambil ngobrol gitu ya, yang pasti tidak disambil main HP.
karena beliaunya nggak suka megang HP. Kata beliau sendiri sih ya, bahkan HP-nya ada kuotanya atau enggak aja masih nggak tahu gitu kan. Jadi berarti beliau jarang WA-an juga. Ya bagus sih kalau seperti itu, karena itu nanti akan menjadikan sopir lebih fokus. Pak sopir belum lama membawa 3E271. Sebelumnya yang dibawa adalah 3E243 ya, 243 kalau nggak keliru, karena 242, karena 243 dipegang Pak Jajang. Dan saya sudah sampai di tujuan. Sampai di sini dulu teman-teman, kita jumpa kapan-kapan. Salam.